实的在。银河领主的大舅子。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, untuk Senin sore, kita akan melanjutkan tonggak dari Sword Star, di mana kita akan memasuki episode 136. Dan untuk hari ini, kita akanlah melihat pelatihan yang begitu sangatlah ketat yang akanlah dialami oleh Lo Feng. Kalau begitu, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Juxia langsunglah dibangkitkan, dia langsunglah bertemu dengan Babata. Mengapa semua ini bisalah terjadi? Dia pun langsunglah menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu kalau semuanya telah meninggal dunia dan hanya dia sajalah yang masih hidup. Tetapi untuk Juxia, dia tidak begitu mempermasalahkannya. Dan dia diberitahu juga kalau untuk saat ini, Juxia akanlah menjadi lawan tanding untuk Lo Feng. Tidak sampai di situ juga, Lo Feng benar-benar begitu sangatlah kagum kepadanya, sebab dia ini sedikitlah baik hati daripada yang lain. Lalu Juxia langsunglah menawarkan diri untuk bertanding dengannya. Tanpa babi bu, latihan mereka berdua langsunglah dimulai. Siapa sangka dengan badan yang begitu besar juga berotot, Juxia benar-benar begitu sangatlah lentur. Dan Lo Feng sama sekali tidak memiliki kesempatan ataupun peluang untuklah menyerangnya. Dari hantaman yang begitu kuat, Lo Feng diberitahu oleh Juxia kalau orang yang bertahan pasti tidak akan pernah lebih cepat daripada penyerang. Jika dia inginlah bisa lebih cepat daripada penyerang, maka dia haruslah bisa menciptakan sebuah ritme pertarungan itu sendiri. Dan Lo Feng langsunglah bangkit kembali serta berterima kasih atas sarannya. Lalu dia meminta kepada Juxia untuklah melakukan ronde berikutnya. Singkatnya 3 hari kemudian, ternyata latihan Lo Feng masihlah berlanjut. Namun kali ini dia telah memperlihatkan sebuah perkembangan yang dimana dirinya tidaklah mendapati serangan bertubi-tubi lagi ya. Merasa begitu sudah cukup untuk latihan dan untuk kompetisi mempertaruhkan galaksi segera dimulai. Yang dimana pertandingan berikutnya Lo Feng versus Nabini. Namun tampaknya di dalam pertarungan tersebut, Lo Feng memperlihatkan hasil latihan dia bersama Juxia. Dan juga kekuatan es yang begitu sangatlah dingin dari Nabini sama sekali tidak berdampak kepadanya guys. Wadidaw. Sedangkan ya untuk Nabini sendiri, dia mempertanyakan kalau ini bukanlah Lo Feng yang dia kenal. Bagaimana bisa dia bisalah mencapai tingkat ini hanya dalam 3 tahun saja. Sedangkan ya untuk Lo Feng sama sekali tidaklah menjawab dan dia terus melangkah perlahan-lahan ke arahnya. Untuk Nabini, dia sudah sangatlah ketar-ketir dan mengerahkan seluruh kemampuan penuhnya, tetapi sayangnya sama sekali tidaklah berdampak juga. Dan ketika giliran dari Lo Feng menyerang, seisi bangunan dari arena langsunglah hancur lebur. Begitu juga dengan Nabini mendapati luka yang begitu cukuplah parah. Tetapi untuk Nabini, dia tetaplah mencoba untuk bangkit kembali. Sebab dirinya sudahlah berlatih keras siang dan malam, kenapa jarak dia dengan Lo Feng begitu semakinlah melebar. Dan pada akhirnya juga Nabini telah kalah, dan kini Lo Feng memenangkan semua 9.374 ronde pertempuran reinkarnasi dan berhasil melaju ke 1000 besar kerajaan kosmik bawah tanah. Dan ini memasuki tahap kedua pertempuran jenius. Anggap saja dia ini melalui lower bracket. Untuk teman-temannya menjadi begitu sangatlah senang. Begitu juga dengan Rongjun, dia mengakui kalau Lo Feng adalah lawan yang begitu pandai menciptakan sebuah kejutan. Sementara itu ya untuk pihak lawannya ataupun haters-hatersnya seperti Putri Brolin, dia sangatlah tidak menyangka. Padahal dia hanyalah penduduk bumi saja, tetapi bisa mengalahkan seorang Nabini. Tetapi Tuan Hargrave meminta kepada putrinya, jika dia seperti ini terus, maka dirinya akanlah terpengaruh oleh emosinya. Dan juga kapan dia akan menjadi kekuatan yang sebenarnya.
hanya bergantung kepada dirinya. Waduh, mulai menyalahkan nih. Di sini Tuan Hargrave benar-benar mengakui kehebatan dari Lo Feng. Dia memang adalah sosok yang begitu sangatlah jenius. Lalu untuk keesokan harinya, di planet bumi, lebih tepatnya keluarga dari Lo Feng, merayakan atas prestasi yang didapatkan oleh Lo Feng. Tetapi lagi asik-asiknya merayakan, dia mendapatkan sebuah pesan dari Tuan Hargrave, yang dimana pesan tersebut berisikan, atas perintah Kaisar Gunung Naga Hitam, dia akan membacakan sebuah pernyataan, yang dimana dia telah berhasil memasuki 1000 teratas dari 5 negara teratas. Jadi untuk saat ini, dia akanlah menyerahkan yurisdiksi galaksi kepada Lo Feng sebagai warga Gunung Naga Hitam. Atau lebih tepatnya, untuk mulai sekarang, Lo Feng adalah penguasa galaksi. Maka dengan begini, planet bumi sama sekali tidak ada ancaman guys, karena penguasa galaksi adalah Lo Feng. Dan juga untuk planet-planet lainnya sudah pasti di bawah naungan dari Lo Feng guys. Mendengar itu semuanya pun menjadi begitu sangatlah senang, terutama dengan kakak iparnya Lo Feng, yang dimana dia ingin sekali berkeliling di galaksi. Mendengar itu untuk Su Xin langsunglah mengepalkan tangannya ya. Wadaw. Lalu untuk selanjutnya, Lo Feng memang begitu sangatlah senang, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang begitu besar, karena untuk galaksi ini memiliki banyak sekali kehidupan yang bergantung kepadanya guys. Memang benar kalau Hargrave tidak akanlah berani merusak tempat perlindungan Kaisar Gunung Naga Hitam, dan juga tidak akanlah berani untuklah mengusik galaksi yang dikuasai oleh Lo Feng. Tetapi tetap saja tanggung jawab dia sangatlah besar, karena peperangan bisa saja terjadi. Lalu dia juga mendapatkan selamat dari Jiang Tianchen, begitu juga dengan Ming Yu, karena dia telah menjadi penguasa galaksi. Dan di sini Tianchen memberitahu kepadanya kalau galaksi awan mahkota tidak seperti kultivator dan kemajuan yang dia harapkan. Yang dimana galaksi yang dia kuasai ini memiliki banyak sekali detail-detail yang begitu kecil. Jika memang ada sesuatu yang tidak dia mengerti, tanyakanlah kepada Ming Yu, dia pasti akanlah membantu semampunya. Sebelum dia pergi, Jiang Tianchen langsunglah menoleh ke arah Hong. Begitu juga dengan Hong, langsunglah angguk-angguk kepala guys. Sepertinya sudah saatnya untuk Hong meninggalkan keluarganya, karena untuk saat ini planet bumi sudah benar-benar aman ya. Namun tetap saja dari semua ini, Lo Feng masihlah begitu sangatlah gelisah. Sebab untuk sekarang dia ini telah menjadi penguasa galaksi dari Bima Sakti. Ya gimana ya guys, senang sih senang mendapati status yang begitu sangatlah tinggi. Tetapi dari status itulah kalian memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Bayangkan kalian menjadi penguasa galaksi. Dari ribuan kehidupan yang berada di galaksi tersebut, kalian harus bisa memahaminya. Sementara itu untuk Weity, dia benar-benar begitu sangatlah cuan. Karena untuk terakhir kalinya dari pertarungan tersebut, dia memegang taruhan kepada Lo Feng. Dan kini dia mendapati 50 miliar koin naga hitam. Terlebih juga untuk saat ini, Lo Feng telah menjadi penguasa galaksi. Dia sangatlah begitu beruntung karena memiliki teman seperti Lo Feng. Berita tentang Lo Feng menjadi penguasa galaksi dari Bima Sakti membuat beberapa orang yang mendukungnya menjadi begitu sangatlah senang. Tetapi berbeda dengan para musuhnya, terutama dengan Nolan, lagi-lagi dia gagal total dan sekarang dia sudah dipastikan tidak akan pernah bisa menyentuh planet bumi. Sementara itu untuk Hong, dia akhirnya telah memutuskan untuklah menerima ajakan Tuan Luo menjadi muridnya, yang dimana dia ini akanlah berkeliling alam semesta selama jutaan tahun lamanya. Keesokan harinya, dia memberitahu kepada Lo Feng dan juga Lei Shen dengan keputusan dia menjadi murid dari Tuan Luo. Alasan dia menerimanya karena untuk planet bumi sekarang ini sudah benar-benar begitu aman. Terlebih juga jika dia terus tinggal di bumi tidak akan pernah membantu pertumbuhan dia guys.
Jadi sebagai kakak pertama, dia sama sekali tidak mau menjadi beban bagilah mereka berdua. Maka dari itulah Hong harus menjadi lebih kuat daripada mereka berdua. Setidaknya bisalah mengimbanginya. Dari alasan tersebutlah Lo Feng serta Lei Shen langsunglah menyetujuinya. Asalkan itu baik untuk dirinya, maka mereka akanlah mendukungnya. Walaupun sebenarnya mereka berdua benar-benar berat hati untuklah ditinggalkan sosok dari Hong. Karena untuk Hong ini adalah kakak pertama yang selalu memberikan sebuah solusi dengan begitu tepat dan juga begitu sangatlah tenang dalam menyikapi sebuah masalah, guys. Dan mereka semua pun langsunglah membuat upacara perpisahan dengan Hong, terutama dengan 3 murid dari Hong itu sendiri, yang dimana mereka bertiga berjanji untuklah menjadi lebih kuat lagi dan melindungi planet ini. Walaupun nantinya jarak mereka ratusan juta tahun cahaya, mereka semua yang berada di sini pasti akanlah mengingat sosok dari Hong itu sendiri. Dan mereka pun langsung memberikan sebuah hormat perpisahan terakhir kepadanya. Dan Hong pun langsunglah pergi dari sana. Setelah kepergian dari Hong, Lei Shen menyuruh Lo Feng untuklah berpetualang ke alam semesta lainnya untuk mendapati kekuatan lebih, intinya sama seperti Hong, dan biarkanlah planet bumi biar dia yang menjaganya. Dan Lo Feng pun langsunglah mengiyakannya. Memang dia ada niatan untuklah mencari beberapa kekuatan yang lebih baru lagi. Karena untuk di alam semesta yang begitu luas, pasti ada beberapa orang yang begitu sangatlah hebat dan juga persaingan yang begitu sangatlah ketat. Intinya di alam semesta ini, orang-orang yang inginlah mencari kekuatan pasti akanlah mendapati kesempatan yang begitu sangatlah unik. Atau lebih tepatnya, ada sebuah kesempatan yang datang tidak terduga. Contohnya ya seperti Hong ini. Sementara itu, untuk Hong, dia pun akhirnya telah tiba ke tempat ruangannya Tuan Luo. Dia pun langsunglah disambut dengan mengucapkan, "Kamu akhirnya sampai di sini juga." Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan Senin depan sore seperti jam-jam ini ya guys. Ya sedikit telat juga nggak apa-apa lah. Yang membuat kita penasaran terutama dengan Mimin, apakah nanti Hong ini akanlah diceritakan dalam masa pelatihannya atau tidak ya? Jika diceritakan mungkin itu akanlah menjadi menarik. Tetapi sepertinya ya tidak perlu diceritakan. Karena itu akanlah memakan waktu yang begitu sangatlah panjang. Bayangkan guys, jutaan tahun berkeliling alam semesta, wadaw. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian dan telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.